Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ariyanti Agustina dari Prodi Farmasi. Saya akan menjelaskan tentang metabolisme obat. Langsung saja, yang pertama, pengertian. Pengertian dari metabolisme obat adalah proses modifikasi biokimia senyawa obat oleh organisme hidup, pada umumnya dilakukan melalui proses enzimatik. Metabolisme fase 1 dan fase 2. Reaksi biotransformasi obat diklasifikasi menjadi reaksi fungsionalisasi fase 1 dan reaksi biosintesis atau konjugasi fase 2. Reaksi fase 1 merupakan pemasukan gugus fungsi pada molekul induk. Reaksi fase ini biasanya berakibat pada hilangnya aktivitas farmakologis obat. Namun ada juga yang tetap memperlihatkan berlangsungnya aktivitas atau peningkatan aktivitas. Reaksi konjugasi fase 2 menyebabkan pembentukan ikatan kovalen antara gugus fungsi pada senyawa induk atau metabolit fase 1 dengan turunan endogen asam glukuronat, sulfat, glutathione, asam-asam amino, atau asetat. Ada dua reaksi dalam proses metabolisme obat. Yang ke-1, reaksi perombakan. Oksidasi, contohnya alkohol, aldehid, asam dan zat hidrat arang dioksidasi menjadi CO2 dan air. Sistem enzimatik oksidatif terpenting di dalam hati adalah sitokrom P450 atau CYP450 yang bertanggung jawab terhadap banyaknya reaksi perombakan oksidatif. Yang selanjutnya reduksi. Misalnya kloral hidrat direduksi menjadi trikloretanol, vitamin C menjadi dehidroaskorbat. Yang selanjutnya, hidrolisa. Molekul obat menjadi suatu molekul air dan pecah menjadi dua bagian, misalnya penyambunan ester oleh esterase, gula oleh karbohidrase, dan asam karboamida oleh amidase. Yang kedua, reaksi penggabungan atau konjugasi. Molekul obat bergabung dengan suatu molekul yang terdapat di dalam tubuh sambil mengeluarkan air, misalnya yang ke-1 asetilasi. Asam cuka mengikat gugus amino yang tak dapat dioksidasi. Yang kedua, sulfatasi. Asam sulfat mengikat gugus OH fenolik menjadi ester. Yang ketiga, glukoronidasi. Asam glukoronat membentuk glukoronida dengan cara mengikat gugus OH. Yang terakhir, metilasi. Molekul obat bergabung dengan gugus CH3, misalnya nikotinamid dan adrenalin menjadi derivate metilnya. Faktor yang mempengaruhi kecepatan biotransformasi obat. Yang ke-1, konsentrasi. Kecepatan biotransformasi akan bertambah bila konsentrasi obat meningkat. Hal ini berlaku sampai titik di mana konsentrasi menjadi demikian tinggi hingga seluruh molekul enzim yang melakukan pengubahan ditempati terus-menerus oleh molekul obat, sehingga tercapai kecepatan biotransformasi yang konstan. Yang kedua, fungsi hati. Pada gangguan fungsi hati, metabolisme dapat berlangsung lebih cepat atau lebih lambat, sehingga efek obat akan lebih lemah atau lebih kuat. Dan yang ketiga, usia. Pada bayi yang baru lahir, semua enzim hati belum terbentuk lengkap, sehingga reaksi metabolismenya lebih lambat. Untuk menhindarkan overdose, obat perlu diturunkan dosisnya. Sebaliknya, ada obat-obatan yang metabolismenya pada anak-anak berlangsung cepat, seperti obat anti-epilepsi, fenition, fenobarbital, dan carbamazepine. Yang keempat, manula, mengalami kemunduran pada banyak proses fisiologis, misalnya fungsi ginjal, enzim-enzim di hati berkurang yang dapat menyebabkan terhambatnya biotransformasi yang sering berefek keracunan. Yang kelima, faktor genetis. Ada orang yang tidak memiliki faktor genetis tertentu, misalnya enzim untuk asetilasi sulfadiazin, akibatnya perombakan obat ini menjadi lambat. Yang keenam, penggunaan obat lain. Banyak obat yang bersifat lipofil dapat menstimulir pembentukan dan aktivitas enzim hati. Hal ini disebut induksi enzim, dan yang menghambat enzim disebut inhibitor enzim. Ekskresi obat. Ekskresi suatu obat dan metabolitnya menyebabkan penurunan konsentrasi bahan berkhasiat dalam tubuh. Ekskresi dapat terjadi bergantung pada sifat fisikokimianya, contohnya bobot molekul, harga pKa, kelarutan, dan tekanan uap. Ekskresi dapat berlangsung melalui yang ke-1, kulit, bersamaan dengan keringat, misalnya paraldehid dan bromida. Yang kedua, ASI.
Obat dan metabolitnya dapat diekskresikan melalui ASI dan dapat membahayakan pada bayi atau disebut keracunan. Misalnya obat tidur, nikotin, penisilin, kloramfenikol, INH, dan ergotamin. Yang ketiga, empedu dan usus. Yang keempat, paru-paru dengan udara ekspirasi. Metabolisme vitamin B12. Vitamin B12 berfungsi sebagai suatu kofaktor untuk beberapa reaksi-reaksi biokimia penting pada manusia. Kekurangan vitamin B12 akan menyebabkan anemia, gejala-gejala gastrointestinal, dan abnormal neurologis. Kekurangan vitamin B12 pada orang dewasa, terutama pada orang dewasa usia lanjut, yang disebabkan oleh absorpsi yang tidak normal dan vitamin B12 dalam makanan, secara relatif merupakan suatu yang umum dan merupakan gangguan yang mudah diobati. Struktur kimia vitamin B12. Vitamin B12 terdiri atas satu cincin yang mirip proprin dengan atom kobalt pusatnya terikat secara kovalen pada atom kobalt dengan membentuk kobalamin yang berbeda. Sumber pokok vitamin B12 berasal dari sintesa mikroba. Vitamin tersebut tidak disintesis oleh hewan atau tumbuhan. Sumber vitamin B12 utama dalam diet secara mikrobial dari vitamin B12 dalam daging, khususnya hati, telur, dan produk-produk dalam susu. Farmakokinetik. Kekurangan vitamin B12 pada manusia sangat sering disebabkan oleh malabsorpsi vitamin B12 sebagai akibat hilangnya faktor intrinsik atau hilangnya malfungsi dari mekanisme absorpsi spesifik dalam ilem distal. Defisiensi gizi jarang terjadi namun dapat dilihat pada vegetarian yang ketat setelah tidak mengonsumsi daging, telur, atau produk-produk dari susu selama bertahun-tahun. Setelah diabsorpsi, vitamin B12 diangkut ke berbagai sel-sel tubuh terikat pada glikoprotein plasma, transkobalamin 2. Kelebihan vitamin B12 ditransport ke hati untuk disimpan. Jumlah vitamin B12 yang signifikan diekskresi dalam urin hanya jika jumlah vitamin B12 yang sangat besar diberikan secara parenteral, melebihi kapasitas pengikat transkobalamin tersebut. Cukup sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.